Kabar yang bikin dunia sepak bola geger. FIFA pusing 7 keliling hanya karena Indonesia. Yap, Indonesia yang resmi ditunjuk jadi tuan rumah FIFA Series 2026 kini sedang jadi magnet baru di dunia sepak bola. Bahkan dua negara besar Eropa, Belanda dan Prancis, sampai berebut ingin tampil di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah ceritanya, tonton hingga selesai. Kisah haru. Cerita tentang rasa sakit, penyesalan, dan kejujuran dari salah satu gelandang terbaik Indonesia, Tom Haye. Timnas Indonesia memang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi ada kisah yang nggak pernah kita dengar di balik layar tentang bagaimana para pemain mengalami momen paling emosional dalam karir mereka. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kabar yang bikin dunia sepak bola geger. FIFA pusing 7 keliling hanya karena Indonesia. Yap, Indonesia yang resmi ditunjuk jadi tuan rumah FIFA Series 2026 kini sedang jadi magnet baru di dunia sepak bola. Bahkan dua negara besar Eropa, Belanda dan Prancis, sampai berebut ingin tampil di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Yuk kita bedah ceritanya, tonton hingga selesai. Suasana sepak bola Indonesia memang nggak pernah biasa-biasa saja. Kita semua tahu, kalau bicara soal fanatik, semangat, dan atmosfer stadion, Indonesia selalu jadi pembicaraan dunia. Tapi kali ini, levelnya beda. Setelah FIFA resmi mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026, bukan cuma Indonesia yang bersorak, tapi media-media luar negeri langsung ikut ramai. Mereka menulis hal yang sama. Indonesia punya atmosfer sepak bola terpanas di Asia. Dan itu bukan sekadar slogan, tapi pengakuan internasional. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah bukan terjadi begitu saja. Ada sosok penting di balik layar, Erick Thohir. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia melakukan diplomasi intens dengan FIFA, membangun komunikasi dari awal, hingga akhirnya Indonesia dipercaya jadi lokasi penyelenggaraan. Erick bahkan menegaskan, Indonesia masih primadona. Tidak banyak negara punya supporter yang bisa mengubah stadion menjadi lautan energi. Dan ia berharap pemain Indonesia bisa tampil serius, karena ini panggung besar, panggung untuk membuktikan kualitas sepak bola tanah air. Nah, yang bikin cerita ini tambah seru adalah kemunculan dua nama besar, Belanda dan Prancis. Kedua negara itu secara resmi menunjukkan ketertarikan untuk tampil di Indonesia dalam FIFA Series. Belanda menyebut Indonesia sebagai rumah kedua bagi banyak penggemar bola mereka. Sementara Prancis melihat Indonesia sebagai tempat ideal untuk menguji mental pemain muda mereka di bawah tekanan supporter yang luar biasa. Media Eropa bahkan menulis, "The hottest football atmosphere in Asia." Bayangkan, dua negara raksasa sepak bola dunia berebut ingin merasakan atmosfer stadion Indonesia. Gila sih. Dalam sebuah wawancara santai, Presiden FIFA sampai mengaku dilema. Ia bilang, "Saya pusing 7 keliling. Belanda dan Prancis sama-sama antusias, tapi hanya satu yang bisa dipilih." Ini bukan sekelas candaan. Ini menunjukkan betapa seriusnya kedua negara itu ingin tampil dan betapa kuatnya magnet Indonesia di mata FIFA. Keputusan memang belum final karena FIFA masih menilai aspek teknis, jadwal kompetisi, kesiapan tim hingga nilai marketing masing-masing negara. Tapi satu hal jelas, FIFA tidak pernah sebingung ini hanya karena satu hal, Indonesia. Pertanyaan besar yang muncul, kenapa Indonesia begitu diincar? Jawabannya ada beberapa. Supporter Indonesia punya intensitas yang jarang ada di negara lain. Nyanyi 90 menit non-stop, itu biasa. Stadion-stadion besar selalu penuh. Bahkan pertandingan uji coba pun bisa dipadati puluhan ribu penonton. Indonesia punya fanbase digital terbesar di Asia terkait sepak bola. Konten bola apapun bisa viral dalam hitungan jam. Energi emosionalnya kuat. Di Indonesia, sepak bola bukan hiburan. Ini identitas, ini kebanggaan. Bahkan beberapa pemain Eropa pernah bilang, bermain di Indonesia rasanya seperti konser rock, bising tapi bikin semangat. Dengan hadirnya negara-negara besar, FIFA Series 2026 akan bawa banyak keuntungan. Exposure global yang luar biasa, kesempatan emas pemain Indonesia merasakan kualitas lawan kelas dunia, peningkatan ekonomi lokal dari hotel, transportasi, retail, kuliner, kepercayaan internasional terhadap kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah event besar,
Dan tentu saja reputasi sepak bola Indonesia naik level. Ini bukan sekedar pertandingan persahabatan, ini ajang yang bikin mata dunia tertuju pada kita. Tapi, jadi tuan rumah tentu bukan hal mudah. Ada beberapa tantangan, memastikan stadion-stadion sepenuhnya siap, menjamin keamanan dan kenyamanan penonton, menyediakan fasilitas modern untuk tim-tim internasional, meningkatkan kualitas teknis, fisik, dan mental pemain Indonesia. Erick Thohir bilang, kalau mau dunia melihat kualitas kita, maka pemain harus serius. Kesempatan seperti ini nggak datang 2 kali. Dan benar, ini momentum besar yang harus dimanfaatkan. Pertanyaan yang pasti banyak muncul, siapa yang lebih besar peluangnya tampil di Indonesia? Belanda punya hubungan sejarah yang panjang dengan Indonesia. Fans mereka banyak, dan mereka tahu pasar Indonesia sangat kuat. Prancis? Mereka adalah negara dengan skuad penuh bintang. Bayangkan, Kylian Mbappe atau pemain-pemain muda mereka datang ke Jakarta. Dunia pasti gempar. Kalau dilihat dari aspek marketing dan daya tarik global, Prancis mungkin sedikit unggul. Tapi secara kedekatan emosional dan fanbase, Belanda juga sangat kuat. FIFA tentu akan memilih yang paling menguntungkan dan paling sesuai jadwal. Di media sosial, supporter Indonesia pecah jadi 2 kubu. Ada yang bilang, ayo Belanda datang, kita gas stadionnya. Ada juga yang bilang, panggil Prancis, biar dunia lihat kita bisa sambut juara dunia. Intinya, siapapun yang datang, Indonesia siap. Apapun keputusan FIFA nanti, satu hal pasti, Indonesia sedang naik kelas. Bukan hanya sebagai negara pencinta sepak bola, tapi sebagai panggung dunia, tempat negara-negara besar ingin tampil. Dan kita semua adalah bagian dari sejarah itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru soal dunia sepak bola, terutama seputar FIFA Series 2026. Indonesia kita lagi jadi pusat perhatian dunia loh, bangga banget. Kisah haru. Cerita tentang rasa sakit, penyesalan, dan kejujuran dari salah satu gelandang terbaik Indonesia, Tom Haye. Timnas Indonesia memang gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi ada kisah yang nggak pernah kita dengar di balik layar tentang bagaimana para pemain mengalami momen paling emosional dalam karir mereka. Simak sampai selesai. Kegagalan lolos ke Piala Dunia bukan hal baru buat Indonesia. Tapi kali ini rasanya berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mencapai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah jarak terdekat yang pernah kita capai. Performa Indonesia meningkat drastis, mental pemain terbentuk, dan dukungan supporter memuncak. Tapi harapan itu runtuh saat Indonesia kalah dari Arab Saudi dan Irak. 2 pertandingan yang menghapus mimpi jutaan orang. Tom Haye bukan sekadar pemain naturalisasi. Ia datang dengan niat besar. Sejak awal bergabung, ia melihat peluang nyata lolos ke Piala Dunia 2026. Ia, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Itzes membawa ambisi yang sama. Ini waktunya Indonesia menuliskan sejarah. Mereka datang bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk coba-coba. Mereka datang untuk berjuang demi mimpi yang belum pernah dicapai timnas Indonesia. Tom Haye mengungkapkan bahwa setelah pertandingan melawan Irak, ia benar-benar tidak bisa mengontrol emosinya. Ia bilang, itu sulit. Saya pikir seperti kebanyakan emosi, terutama setelah permainan kedua. Kekalahan itu bukan sekadar hasil buruk. Bagi Tom, itu adalah momen ketika ia menyadari bahwa semua hal yang ia dan rekan-rekannya bangun sudah berakhir dalam sekejap. Dia lanjut berkata, di luar sana, kamu baru menyadari, sudah berakhir. Dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Bayangkan, seseorang yang selama ini terlihat begitu tenang, begitu elegan di lapangan, ternyata menyimpan luka sedalam itu. Menurut Tom, momen paling menyakitkan bukan saat kebobolan, bukan saat kalah, tapi ketika peluit panjang dibunyikan. Karena di detik itu juga, mereka sadar, perjalanan yang panjang, kerja keras berbulan-bulan, tekanan mental dan fisik, semuanya selesai. Buku telah ditutup, kata Tom. Dan bagi seorang atlet, tidak ada yang lebih pedih daripada mengetahui bahwa perjuangan mereka tidak cukup. Tom masih ingat jelas momen pertamanya mengenakan jersey Garuda. Saat itu atmosfernya luar biasa. Semua pemain punya tekad yang sama, lolos ke Piala Dunia. Ia berkata, jika kita melihat kembali ke tempat yang dimulai, di mana saya, Ragnar dan Jay bergabung, betapa banyak pertandingan yang kita mainkan,
betapa keras kita berjuang untuk mencapai sesuatu. Dan semua itu berakhir hanya dalam 2 pertandingan. Perasaan itu, kata Tom, sangat aneh. Seperti mimpi yang tiba-tiba diputus sebelum mencapai puncaknya. Tom juga mengaku bahwa di pertandingan kedua, ia merasa Indonesia masih punya peluang besar. Ia bilang, kamu punya perasaan bahwa ada lebih banyak. Sulit dikatakan. Artinya, ia merasa Indonesia belum mengeluarkan segalanya. Ada sesuatu yang mengganjal, seolah ada peluang yang tidak bisa mereka maksimalkan. Tapi sepak bola kadang brutal. Satu momen menentukan segalanya. Tom menyebut performa Indonesia di kualifikasi ini sebagai sebuah keajaiban. Jika kita melihat permainan, cara kita bermain, kesempatan yang kita miliki, itu adalah sebuah keajaiban. Indonesia tampil jauh di atas ekspektasi Asia. Bahkan beberapa analis menyebut bahwa Indonesia punya progres tercepat di Asia Tenggara. Tapi keajaiban itu berhenti 1 langkah sebelum sejarah. Meski sakit, Tom percaya bahwa kegagalan ini akan menjadi fondasi untuk masa depan timnas Indonesia. Pemain jadi tahu level kompetisi, pelatih jadi tahu apa yang kurang, supporter jadi tahu seberapa besar potensi timnas sebenarnya. Terkadang, sebelum mencapai puncak, sebuah tim harus dipatahkan lebih dulu, dan itulah fase yang sedang dilewati Indonesia. Walaupun gagal, ada satu hal yang tidak berubah, cinta supporter Indonesia. Tom berkali-kali memuja supporter yang tak pernah berhenti. Bahkan ketika mereka kalah, stadion tetap bergemuruh, nyanyian tetap menyala. Bagi pemain, itu bukan hal kecil. Itu kekuatan yang membuat mereka bangga mengenakan lambang Garuda. Kegagalan ini harus jadi awal, bukan akhir. Dengan pemain seperti Tom, Jay, Ragnar, plus generasi muda yang makin berkembang, Indonesia punya masa depan cerah. Target terdekat, Piala Asia berikutnya. Target jangka panjang, Piala Dunia 2030. Dengan fondasi yang kuat, bukan tidak mungkin mimpi itu akhirnya jadi kenyataan. Perjalanan belum selesai. Dan Tom Haye, meski hancur, tetap membawa satu pesan. Kami berjuang dan kami akan berjuang lagi. Indonesia belum lolos ke Piala Dunia, tapi Indonesia sudah menunjukkan bahwa kita layak berada di panggung besar. Dan suatu hari nanti, luka ini mungkin akan berubah menjadi cerita kemenangan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten seputar sepak bola Indonesia lainnya. Tetap dukung timnas, karena perjalanan kita belum akhir. Alhamdulillah, FIFA baru saja mengumumkan bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Ini bukan sekedar pertandingan persahabatan biasa, tapi ajang resmi FIFA yang hanya digelar 2 tahun sekali. Kira-kira bagaimana prosesnya? Kenapa Indonesia dipercaya lagi? Dan apa saja dampaknya untuk sepak bola kita? Yuk kita bahas dengan santai tapi lengkap. Tonton hingga selesai. Sebelum masuk ke pencapaian Indonesia, kita perlu paham dulu sebenarnya apa itu FIFA Series. Dulu ajang ini dikenal dengan nama FIFA World Series, sebuah turnamen yang mempertemukan berbagai tim nasional dari seluruh dunia dalam rangkaian pertandingan persahabatan internasional. Tapi ini bukan friendly match sembarangan. Kenapa penting? Karena pertandingan di FIFA Series masuk kalender resmi FIFA. Negara yang ikut biasanya berasal dari berbagai konfederasi, jadi tim bisa merasakan kualitas permainan yang berbeda-beda. Digelar 2 tahun sekali, pertama kali digelar tahun 2024 dan hasilnya sukses besar. Nah, di tahun 2026, Indonesia menjadi salah satu negara pilihan FIFA untuk menyelenggarakan ajang prestisius ini. Indonesia nggak sendirian. FIFA mengumumkan bahwa ada 8 negara yang akan menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Selain kita, ada Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Mauritius, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Dengan bergabungnya negara-negara dari berbagai benua ini, FIFA memang ingin membuat FIFA Series jadi ajang global yang merata, tidak terfokus hanya di Eropa atau Amerika Selatan saja. Dan menariknya lagi, FIFA menyebut diskusi masih berjalan dengan beberapa asosiasi anggota lainnya. Artinya, bisa saja nanti jumlah tuan rumah bertambah. Lalu kenapa Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan? Jawabannya ada pada rekam jejak penyelenggaraan event internasional dalam beberapa tahun terakhir.
Mulai dari Piala Dunia U17, lalu turnamen-turnamen lain yang digelar di Indonesia dengan sukses, membuat FIFA menilai bahwa kita memiliki antusiasme fans yang luar biasa, pengelolaan event yang semakin profesional, infrastruktur yang makin baik, dan tentu saja dukungan pemerintah yang kuat. Dalam rilis resmi FIFA, mereka menyebut bahwa negara-negara terpilih dipandang mampu menjadi venue yang ideal untuk pertandingan internasional berkualitas. Dan Indonesia termasuk di antara yang dianggap layak itu. Bangga nggak? Pastilah! Setelah pengumuman resmi dari FIFA, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menyampaikan kabar gembira ini. Dalam pernyataannya, Erick menyatakan, "Saya sudah menerima kabar dari FIFA bahwa lobi kita telah membuahkan hasil. Indonesia resmi diberikan kepercayaan menjadi tuan rumah ajang FIFA Series tahun depan. Alhamdulillah kita sekali lagi mendapat mandat." Kalimat lobi kita membuahkan hasil ini menarik, karena artinya keputusan ini bukan turun tiba-tiba. Ada proses panjang, diskusi, presentasi, dan kerja diplomasi olahraga yang dilakukan PSSI agar Indonesia masuk daftar tuan rumah. Kita tahu posisi Erick Thohir sebagai anggota Komite Eksekutif FIFA juga membantu memperluas jaringan dan memperkuat argumentasi bahwa Indonesia siap untuk event besar. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurut Erick, dukungan Presiden Prabowo sangat penting, terutama dalam penguatan infrastruktur olahraga, dukungan politik di level internasional, keseriusan pemerintah membangun sepak bola nasional, dan komitmen menjadikan sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Erick mengatakan, keberhasilan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau selalu mendukung kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional. Ini memperlihatkan bahwa hubungan PSSI dan pemerintah saat ini berjalan harmonis, dan itu menjadi modal besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Lalu apa manfaat konkret dari menjadi tuan rumah FIFA Series 2026? Pertama, lawan berkualitas datang ke Indonesia. Timnas kita berpotensi bertemu dengan negara-negara dari konfederasi berbeda. Ini akan meningkatkan jam terbang dan pengalaman. Kedua, ranking FIFA bisa naik karena pertandingan ini resmi dan masuk perhitungan poin FIFA. Ketiga, atmosfer sepak bola dalam negeri makin panas. Stadion terisi, fans datang, ekonomi lokal bergerak. Keempat, exposure internasional makin besar. Indonesia kembali masuk ke radar dunia dalam hal penyelenggaraan event olahraga. Tentu menjadi tuan rumah tidak cukup hanya menerima mandat. Kita juga harus siap menghadapi tantangan. Beberapa tantangan itu antara lain, menyiapkan stadion dengan standar FIFA, koordinasi keamanan dan logistik, penentuan kota penyelenggara, persiapan tim nasional agar tampil kompetitif. Tapi melihat pengalaman kita di event-event sebelumnya, tantangan ini sangat mungkin bisa diatasi. FIFA Series bukan hanya soal pertandingan 90 menit. Ini adalah momentum. Momentum untuk apa? Menunjukkan Indonesia layak untuk event yang lebih besar, menciptakan ekosistem sepak bola yang profesional, membuka pintu kolaborasi dengan negara-negara lain, menarik investor dan sponsor baru. Dengan kata lain, FIFA Series 2026 bisa menjadi batu loncatan menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Itulah pembahasan lengkap tentang Indonesia yang resmi menjadi tuan rumah FIFA Series 2026. Sebuah pencapaian yang membanggakan sekaligus menjadi tanggung jawab besar bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Siap melihat timnas Garuda menantang negara-negara dari berbagai belahan dunia langsung di tanah air? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia. Mantap!
Timur Kapadze tiba-tiba melempar pujian besar kepada timnas Indonesia. Bukan pujian biasa, tapi pujian yang datang dari seorang pelatih yang tahu betul kualitas tim-tim Asia. Kapadze bahkan mengakui secara terang-terangan bahwa timnas Indonesia sekarang jauh lebih kuat. Kenapa dia bisa berkata begitu? Apa yang dia lihat dari Garuda? Dan benarkah ada hubungan antara pujiannya dengan rumor bahwa dia menjadi salah satu calon pelatih timnas Indonesia? Yuk kita bahas semuanya dengan santai, lengkap, dan tetap menarik. Siapin kopi atau cemilan kalian karena kita akan kupas habis. Pujian ini tidak datang tiba-tiba. Kapadze memberikan komentarnya setelah melihat perjalanan Indonesia yang berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini pencapaian luar biasa karena belum pernah sebelumnya Indonesia sampai sejauh itu. Memang skuad Garuda akhirnya gagal lolos setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Tapi menurut Kapadze, itu bukan berarti Indonesia lemah. Dalam wawancaranya, Kapadze mengatakan penilaiannya positif, perkembangannya ada. Kalimat sederhana tapi punya makna besar. Seorang pelatih berpengalaman hanya akan memuji kalau benar-benar melihat perkembangan nyata. Hal yang menarik adalah bagaimana Kapadze melihat situasi kegagalan Indonesia lolos. Menurutnya, kemarin itu lawannya lebih kuat, bukan Indonesia yang lemah. Dan itu memang benar. Arab Saudi dan Irak adalah dua negara dengan tradisi sepak bola panjang, infrastruktur lengkap, dan pemain-pemain yang sebagian besar tampil di Liga Top Asia. Sementara Indonesia yang baru bangkit beberapa tahun terakhir tetap mampu memberikan perlawanan. Jadi, dari kacamata pelatih seperti Kapadze, Indonesia sebenarnya berada di jalur yang tepat. Yang membuat pernyataannya semakin menarik adalah fakta bahwa Kapadze mengikuti perkembangan timnas Indonesia bahkan dari dekat. Saat penerbangannya menuju Indonesia, Kapadze mengaku mempelajari pemain-pemain kita. Menurutnya, hampir 10 hingga 11 pemain dari U23 yang pernah kita lawan dahulu, sekarang sudah masuk tim senior. Perkembangannya bagus. Ini menunjukkan dua hal. Satu, timnas Indonesia punya regenerasi yang berjalan, banyak pemain muda naik ke level senior, seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan beberapa nama muda lainnya. Dua, Kapadze benar-benar mengamati. Pelatih sekelas dia tidak mungkin mempelajari pemain lawan kalau tidak tertarik. Apalagi dia tahu beberapa pemain muda ini pernah bertemu Uzbekistan U23 sebelumnya. Ini jelas membuat pujiannya terasa lebih jujur dan punya dasar. Dari perspektif seorang pelatih, kekuatan sebuah tim bisa dilihat dari konsistensi regenerasi. Indonesia punya banyak pemain muda dengan bakat besar. Mereka tidak hanya dipanggil sekali, tapi mulai menjadi langganan skuad utama. Performa di turnamen besar, menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia Asia sudah jadi bukti nyata. Sistem permainan yang terus berkembang. Dulu, Indonesia dikenal mengandalkan kecepatan dan serangan langsung. Sekarang, pola bermain jauh lebih terstruktur. Organisasi permainan lebih rapi dan kualitas individu meningkat. Mentalitas yang semakin matang. Tim muda kita sudah terbiasa menghadapi tekanan besar. Piala Asia, SEA Games, AFF, sampai kualifikasi Piala Dunia. Kapadze melihat semua itu sebagai tanda bahwa timnas Indonesia sedang naik kelas. Nah, bagian ini yang bikin pembahasan semakin seru. Timur Kapadze saat ini sedang dikaitkan sebagai salah satu dari 5 calon pelatih timnas Indonesia yang dilirik PSSI. Dan lebih menarik lagi, dia sedang berada di Indonesia. Beberapa orang langsung berspekulasi bahwa kedatangannya ini untuk melakukan wawancara rahasia dengan PSSI. Namun Kapadze menegaskan, kedatangan saya ke sini untuk memenuhi undangan pariwisata. Tidak ada rencana resmi untuk wawancara. Meski begitu, dia juga berkata, pada dasarnya saya akan mempelajari semua tawaran yang masuk. Saya terbuka dengan tawaran. Artinya, dia terbuka untuk melatih timnas Indonesia. Dan fakta bahwa dia mempelajari pemain-pemain kita semakin memperkuat dugaan bahwa dia memang memandang Indonesia sebagai tim yang potensial. Untuk memahami konteksnya, kita perlu tahu siapa Kapadze ini. Mantan pelatih timnas Uzbekistan, salah satu talenta muda di dunia kepelatihan Asia. Memiliki pengalaman mengembangkan pemain muda. Sering membawa tim tampil disiplin secara taktik, gaya kepelatihannya modern dan menekankan penguasaan bola. Jika dilihat dari gaya main Indonesia sekarang, Kapadze sebenarnya cocok. Dia terbiasa membangun tim dengan pemain muda berbakat, sesuatu yang Indonesia punya banyak. Pujian dari pelatih sekelas Kapadze punya beberapa dampak. Memperkuat citra Indonesia di mata Asia. Kalau pelatih luar negeri saja melihat Indonesia makin kuat, maka federasi lain akan semakin memandang Garuda sebagai lawan yang serius. Menambah semangat pemain, apalagi pemain muda. Ketika dihargai oleh pelatih berpengalaman, itu motivasi besar. Membuka peluang kolaborasi.
Pujian ini bisa membuka pintu kerjasama, baik dalam bentuk laga uji coba, pertukaran pemain, atau bahkan kemungkinan Kapadze mau latih Indonesia suatu hari nanti. Komentar Kapadze seolah menjadi pengingat bahwa Indonesia sedang naik kelas, regenerasi berjalan, kualitas pemain meningkat, dan yang paling penting, Indonesia kini diperhitungkan. Meskipun gagal lolos ke Piala Dunia 2026, ini bukan akhir. Justru ini menjadi modal besar untuk kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Pemain yang sekarang berusia 19 hingga 22 tahun akan memasuki usia emas 24 hingga 27 tahun pada siklus berikutnya. Dengan fondasi kuat yang kita punya sekarang, masa depan Garuda terlihat cerah. Itulah pembahasan lengkap mengenai komentar menarik dari Timur Kapadze tentang Timnas Indonesia. Ujian yang jujur, analisis yang mendalam, dan mungkin sinyal masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kapadze cocok jadi pelatih Timnas Indonesia? Atau kalian punya nama lain yang lebih ideal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan pembahasan terbaru soal dunia sepak bola Indonesia.